I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah atau SPPN. SPPN merupakan sistem yang mengatur bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan sistem ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan negara, mengintegrasikan perencanaan antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintahan, serta mencakup RPJP, RPJM, dan rencana tahunan. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta menekankan pentingnya sinkronisasi antara prioritas nasional dan aspirasi daerah. Selain itu, terdapat PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, proses pembangunan memiliki aturan yang jelas sehingga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Yang selanjutnya ada pendekatan dalam sistem perencanaan. Dalam SPPN terdapat 5 pendekatan perencanaan yang digunakan agar pembangunan lebih efektif. Pertama, pendekatan politik, yaitu penjabaran visi misi dan janji kepala negara atau kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan. Yang kedua, pendekatan teknoratik, yaitu menggunakan metode ilmiah, data, serta analisis untuk menentukan arah pembangunan. Lalu, yang ketiga, pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan musrembang. Yang keempat, pendekatan top-down, yaitu kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Lalu yang kelima, pendekatan bottom up, yaitu usulan yang berasal dari masyarakat melalui tingkat desa dan kecamatan. Kelima pendekatan tersebut saling melengkapi agar perencanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan memiliki hierarki dokumen yang saling berkaitan antara tingkat nasional dan daerah. Untuk jangka waktu 20 tahun, pemerintah pusat menyusun RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sedangkan pemerintah daerah menyusun RPJPD. Fokusnya adalah visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang. Untuk jangka waktu 5 tahun, terdapat RPJMN di tingkat nasional dan RPJMD di tingkat daerah. Dokumen ini memuat strategi kebijakan, program pembangunan, serta kerangka pendanaan. Sedangkan untuk jangka waktu 1 tahun, terdapat RKP dan RKPD yang menjadi dasar penyusunan program kerja tahunan dan prioritas pembangunan, yang artinya setiap dokumen saling berhubungan. Nah, dokumen tahunan harus mengacu pada dokumen 5 tahunan dan dokumen 5 tahunan harus sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang. Dengan sistem ini, pembangunan memiliki kesinambungan serta tujuan yang jelas. Salah satu bentuk implementasi SPPN adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Musrembang merupakan forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan di daerahnya. Siklus perencanaan tahunan dimulai pada Januari hingga Maret melalui Musrembang desa sampai kabupaten atau kota. Kemudian pada April hingga Mei dilaksanakan musrembang provinsi dan nasional untuk penyusunan RKP. Lalu selanjutnya pada Juni hingga Agustus dilakukan penyusunan KUAPPAS dan nota keuangan. Lalu yang terakhir, pada September hingga Desember dilakukan pembahasan dan penetapan APBN maupun APBD. Selain itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas SPPN. Sinkronisasi dilakukan melalui konsistensi antara RKPD dengan RKP dan RPJMD.
harmonisasi target pembangunan, serta integrasi melalui sistem e-planning seperti SIPD. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa SPPN bukan hanya sekedar membuat rencana pembangunan, tetapi merupakan sebuah sistem yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. I just had to let you know you're